Saya sebenarnya awal mula tertarik kepada dunia kaum muda itu sewaktu saya masih postulan bersama Budder Andreas di Lawang, di mana di Lawang itu di Wisma Santi itu merupakan rumah retret. Lalu di situ setiap hari selalu ada anak yang retret di situ, baik itu SD, SMP, SMA. Nah, dari situ saya melihat, meskipun saya tidak berkecimpung di situ, tapi lihat di waktu saya kerja, mendengarkan konferensi sambil melihat-lihat gimana pendampingan anak muda itu. Nah, setelah itu saya masuk novisiat. Nah, dalam masa novisiat saya berproses itu, lalu kaul sementara. Waktu kaul sementara itu saya tinggalnya di novisiat. Nah, waktu profes pertama saya ikut kelompok retret rekoleksi. Mulailah saya bersama teman-teman angkatan itu mendampingi anak SMP, lalu SD juga, SMA. Nah, lalu dalam proses selanjutnya para bruder itu diharapkan untuk membekali diri mengenai apa yang diminati, apa yang disukai. Akhirnya saya pilih untuk pembinaan kaum muda. Lalu dalam proses selanjutnya saya diminta untuk mencari tempat pembekalan untuk pembinaan kaum muda. Akhirnya saya memilih di Civita Youth Camp Jakarta. Di Civita saya tahun 1997. Itu mulainya bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, di sana saya belajar bagaimana mendampingi dalam retret. Nah, dalam proses saya setengah tahun itu, 6 bulan itu, saya sungguh belajar. Bahkan kalau mendampingi anak SMP dan SMA, SMP saya ikut menjadi peserta. Jadi menyamar jadi peserta. SMA juga. Nah, saya ikut jadi peserta, begitu sudah selesai proses 4 hari 3 malam itu, waktu misa penutup saya pakai jubah, mereka pada heran. Nah, saya tujuannya apa? Tujuannya saya supaya masuk kepada dunia anak itu. Nah, setelah proses selesai, akhirnya saya pulang lagi ke novisiat. Selama di novisiat setelah saya belajar itu, saya mencoba untuk mempraktekkan itu, entah itu SD, SMP, SMA. Nah, setelah proses itu hampir 1,5 tahun, akhirnya Dewan Provinsi menugaskan saya untuk mendasari lagi ilmu bagaimana mendampingi kaum muda. Yaitu saya diminta untuk kuliah kembali di Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma Jogja, ambil jurusan bimbingan dan konseling. Nah, saya masuk kuliah tahun 1999. Saya akan mendampingi kaum muda. Maka saya harus belajar dari diri saya sendiri. Bukan belajar mengenai orang lain, tetapi belajar mengenai diri saya. Dan betul, ternyata dalam ilmu bimbingan konseling itu intinya belajar mengenai diri sendiri. Baru nanti apa yang didapat dari belajar mengenai diri itu baru membantu orang lain. Kaum muda itu menjadi ujung tombaknya khususnya gereja. Bahkan masyarakat dunia itu kaum muda. Kalau kaum mudanya itu tidak, dalam tanda kutip itu tidak baik, tidak bisa menerima diri, tidak bisa mengembangkan diri, bahkan tidak bisa menjadi pribadi yang utuh, optimal, ya gimana? Apalagi gereja. Pasti gereja akan nantinya ke depannya entah 10, 20, 30, 50 tahun berikut, kita nggak tahu.
Maka kaum muda itu yang menjadi utama, pokok, bagaimana. Maka saya tertarik itu untuk mendampingi mereka, masuk ke dunia mereka, nantinya gimana kita bersama-sama supaya dunia mereka itu dinikmati dengan baik, senang, bahagia. Mereka akan, kalau senang, bahagia, mereka akan melakukan. Dan nanti arahnya ke pembinaan untuk menjadi orang yang militan. Sebagai orang Katolik yang militan, ya, sebagai warga gereja yang militan, sebagai warga masyarakat yang militan, warga Indonesia yang nasionalis yang militan. Kaum muda itu memang dicipta itu baik, ya. Tetapi kadang yang membuat proses berikutnya itu keluarga. Kadang keluarga tidak memahami bagaimana mendampingi kaum muda, karena mereka hanya berdasarkan apa yang dia alami sebelumnya. Padahal sekarang dunia sudah berubah. Yang kedua, lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar, bahkan mungkin gereja juga sangat mempengaruhi. Ya, apalagi gereja kadang yang masih kolot. Kaum muda itu, apalagi yang tua-tua kan, kaum muda itu belum pengalaman, belum punya ya, pengetahuan. Yang muda-muda, jangan dikira yang muda itu tidak punya pengalaman. Ya. Bahkan mungkin dalam kongregasi pun, dalam tarekat tidak mempercayai yang muda. Padahal yang muda itu sebenarnya lebih energik, pemikirannya lebih luas. Hanya kadangkala memang yang dilihat dari kaum pendahulunya itu gak pas lalu diukurkan dengan yang tempo dulu, ya. Itu seringkali seperti itu. Mendampingi kaum muda itu ada senangnya, ada susahnya. Ya. Di sekolah yang mendampingi mulai pagi misalnya, efektifnya jam 7 sampai mungkin jam 2, jam 3. Kalau di asrama, ya, saya mulai di asrama tahun 2008 sampai sekarang, meskipun sudah pindah tempat. Sangat banyak sukanya. Kenapa? Satu, saya senangnya kenapa? Akan selalu bersama dengan anak muda itu akan merasa muda terus. Bahkan wajah saya orang baby face, bukan baby face ya. Nah, senang dengan anak muda itu senang. Ya itu tadi, energik, lalu pemikirannya juga selalu baru, kreatif. Bahkan kreativitas itu seringkali oleh orang tua dianggap usil, padahal itu kreativitas. Ya, lalu punya pandangan-pandangan yang baru yang selama ini kita tidak tahu. Ya, apalagi di asrama. Di asrama itu hidup 24 jam bersama anak. Sangat banyak yang menyenangkan seninya. Apalagi saya waktu di asrama Santo Albertus di Malang itu bersama dengan anak orang luar Pulau Jawa. Nah, itu sangat berbeda dari karakter anak dari Kupang, dari ya Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, dari Bali, ketemu bersama. Itu sangat menyenangkan, apalagi mereka saling cerita dari pengalaman budaya yang berbeda. Itu yang menyenangkan. Dalam mendampingi kaum muda, terutama di asrama, yang kadangkala membuat kurang enak itu, kalau misalnya saya menerapkan hukum peraturannya. Lalu anak ini bersalah, lalu saya hukum demi kebaikan, demi kedewasaan, tetapi orang tuanya membela. Itu sesuatu yang membuat saya, lah gimana nantinya? Itu hal semacam itu yang membuat kurang enak. Tetapi yang membahagiakan masih banyak. Salah satu contohnya, kebahagiaan bagi saya mendampingi kaum muda terutama di asrama, itu setelah lulus, ya, mereka merasa bangga, mereka punya kesan yang baik. Meskipun kenyataannya di dalam asrama itu seringkali saya marahi, tetapi begitu dia sudah keluar, dia baru menyadari, oh iya ternyata apa yang dilakukan, saya selalu ditegur, selalu begini, itu karena merasa diperhatikan, kalau tidak dibiarkan. Nah, itu sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya saya juga banyak teman, dalam artian saya kalau misalnya nanti mau ke mana gitu, saya tinggal kontak alumni, ya, mereka akan, itu suatu kebahagiaan, menjadi saudara.
Apalagi dalam semangat Karmel sendiri kan, semangat Karmel ada persaudaraan. Karena saya menerapkan terutama dalam asrama itu sebagai saudara. Tidak ada yang ini kelas 3 lalu menindas kelas 2 atau apalagi menindas kelas 1. Tidak, semua bersaudara, maka berkomunikasi bersama. Lalu dalam semangat Karmel sendiri pun ada pelayanan. Ya, pimpinan mengatakan kamu tugas di sana ya, mendampingi. Oke, saya siap. Tetapi tidak jarang anggota kongregasi atau anggota komunitas lah diberi tugas, kamu mendampingi kaum muda. Selalu alasan, aduh enggak bisa, saya itu kurang sabar, begini-begini. Banyak alasan rentetan, bahkan kalau dilitani panjang sekali. Padahal kuncinya, apapun kalau kita ini mau, kita bisa. Ya. Meskipun kita tidak pernah, tapi kalau kita mau berusaha, belajar, katanya belajar itu sepanjang hidup. Kalau kita mau belajar sekali lagi, kita akan bisa bersedia dan mau belajar, mau menerima, ya, meskipun harus dengan susah payah. Bagi baik itu anggota kongregasi maupun orang-orang yang dipercayakan untuk mendampingi kaum muda, ayo kita terima. Karena kaum muda itu menjadi harta yang paling berharga, harta yang utama di dalam baik itu kongregasi, gereja, dan juga masyarakat. Kalau kaum muda itu kita dampingi dengan benar, kita dampingi dengan baik, mereka akan menjadi sungguh-sungguh pernik-pernik yang indah, menjadi sesuatu yang baik. Menjadilah kaum muda yang mau berjuang dengan baik. Ingat, kita punya banyak saudara. Saya selalu menekankan, sebagai keluarga, bukan hanya saudara sesuku, segereja, tetapi kita semua saudara. Dan saya yakin, kalau kamu berjuang dengan sungguh, menjadi satu saudara yang lainnya, itu akan mendukung. Dan kita akan berhasil.